Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Lailasari dengan NIM 501222358. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas 3. Baik, kita akan masuk di jawaban poin nomor 1. Soal nomor 1. Paparan poin-poin penting artikel. Artikel berjudul A Sweeping Review of Race on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries oleh Kari Beatty Raymond dan Elizabeth Iverson tahun 2023 bertujuan untuk memetakan dan menganalisis literatur ilmiah yang ada mengenai pendidikan luar ruang PLR yang diimplementasikan dalam konteks sekolah di Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Berikut adalah hal-hal penting yang kemungkinan besar ditemukan dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu definisi dan lingkungan pendidikan luar ruang Nordik. Diversitas konsep. Artikel ini mungkin menyoroti bahwa PLR di negara Nordik memiliki beragam istilah, misalnya Udeskole di negara Denmark, Friluftsliv di Norwegia atau Swedia, tetapi umumnya mencakup penggunaan lingkungan alami dan komunitas sebagai ruang belajar yang rutin dan terintegrasi dengan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada akar budaya. Pendidikan luar ruang di Nordik sering berakar kuat pada tradisi budaya Friluftsliv, kehidupan bebas di alam, yang menekankan kesejahteraan, hubungan dengan alam, dan keterampilan bertahan hidup di lingkungan luar. Selanjutnya yaitu ada fokus dan temuan utama penelitian. Artikel ini biasanya mengidentifikasi area fokus penelitian dominan. Yang pertama ada dampak pada kesejahteraan siswa. Sebagian besar penelitian mungkin berfokus pada manfaat PLR terhadap kesehatan mental, motivasi belajar, dan kesejahteraan fisik siswa, menegaskan bahwa alam adalah lingkungan yang efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi sosial. PLR ditemukan efektif dalam meningkatkan kolaborasi, keterampilan sosial, dan rasa kebersamaan siswa karena lingkungan luar ruang menciptakan situasi yang menuntut pemecahan masalah bersama dan komunikasi nonformal. Yang selanjutnya yaitu implementasi pedagogis. Temuan penting akan mencakup bagaimana PLR diintegrasikan ke dalam mata pelajaran inti, yaitu matematika, sains, bahasa. PLR seringkali dilihat sebagai metode pedagogi yang membantu siswa memahami konsep abstrak secara konkret dan kontekstual. Untuk selanjutnya yaitu tantangan dan kesenjangan penelitian. Sebagai sweeping review, artikel ini akan menyoroti apa yang masih perlu diteliti. Kualitas implementasi. Kesenjangan penelitian mungkin terletak pada kurangnya studi yang secara mendalam menguji kualitas dan konsistensi implementasi PLR, bukan hanya keberadaannya. Peran guru dan pelatihan. Terdapat kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana guru dilatih dan disiapkan untuk menggunakan lingkungan luar secara efektif. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah peran guru dari penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran di alam. Selanjutnya yaitu tinjauan kurikulum. Kurangnya penelitian komparatif yang menganalisis secara spesifik bagaimana berbagai negara Nordik secara resmi memasukkan PLR dalam dokumen kurikulum nasional sebagaimana yang dibahas di modul MPDR 5302 tentang struktur kurikulum. Selanjutnya yaitu kontribusi akademis terkait MPDR 5302. Artikel ini memberikan kontribusi yang sangat relevan untuk studi kurikulum MPDR 5302 dengan menunjukkan yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi.
PLR adalah contoh nyata dari pergeseran kurikulum dari konten ke kompetensi, keterampilan, karakter, dan proses, di mana lingkungan fisik menjadi komponen kurikulum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu filosofi pendidikan. Studi ini memperkuat filosofi pendidikan yang menempatkan hubungan manusia alam sebagai inti pembelajaran, suatu dimensi yang mungkin tidak sejelas di negara-negara yang berfokus pada ujian terpusat. Selanjutnya yaitu ini adalah rujukan daftar pustaka dari jawaban poin nomor 1. Baik, kita akan masuk di jawaban soal nomor 2. Jawabannya yaitu iya. Konsep outdoor education atau pendidikan luar ruang yang dibahas dalam artikel tersebut telah terimplementasi di Indonesia, baik secara umum dalam kerangka kurikulum nasional maupun secara khusus di berbagai sekolah. Meskipun implementasinya mungkin berbeda secara filosofis dan intensitas dibandingkan dengan negara Nordik. Implementasi outdoor education di Indonesia. Implementasi pendidikan luar ruang PLR di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama yaitu implementasi secara umum, kurikulum nasional. Secara umum, konsep PLR di Indonesia telah terintegrasi dalam beberapa komponen kurikulum, meskipun mungkin tidak secara eksplisit disebut sebagai outdoor education atau UD-Skol ala Nordik. Yang pertama yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bisa disingkat dengan PJOK. Komponen ini mencakup kegiatan di luar kelas seperti permainan, kegiatan survival dasar, dan kegiatan alam bebas berkemah atau mendaki. Yang selanjutnya itu pramuka kepanduan. Kegiatan pramuka adalah bentuk PLR yang paling terorganisir dan wajib di banyak sekolah. Pramuka bertujuan mengembangkan keterampilan hidup, karakter, dan kecintaan pada alam melalui kegiatan di luar ruang. Selanjutnya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka. P5 seringkali dilakukan di luar kelas atau sekolah, misalnya kegiatan observasi lingkungan, proyek berbasis komunitas, atau kegiatan sosial di area publik yang menjadikannya bentuk PLR berbasis proyek. Karya wisata atau studi lapangan. Kegiatan ini adalah bentuk PLR yang terstruktur di mana siswa belajar langsung di tempat bersejarah, industri, atau lingkungan alam untuk mengaitkan teori dengan realitas. Selanjutnya yaitu implementasi di sekolah saya, khusus penerapan PLR di sekolah saya bisa lebih terstruktur dan rutin. PLR terintegrasi kurikulum. Contoh, guru IPA mengajak siswa ke taman sekolah atau kebun botani untuk mempelajari klasifikasi tumbuhan secara langsung, observasi dan pengumpulan data daripada hanya menggunakan buku teks. Selanjutnya penjelasan. Ini meniru prinsip UD-Skol Nordik di mana alam digunakan sebagai laboratorium atau ruang kelas untuk mata pelajaran inti. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek atau komunitas. Contoh, siswa ditugaskan untuk menganalisis masalah sampah di lingkungan sekitar sekolah dan merancang solusi, misalnya membuat bank sampah atau kampanye daur ulang. Penjelasan PLR jenis ini menekankan pada dampak sosial dan kewarganegaraan, menggunakan lingkungan di luar dinding kelas sebagai konteks untuk pemecahan masalah. Kegiatan khusus atau adventure learning, contoh sekolah rutin mengadakan program charter building, pembentukan karakter melalui kegiatan outbound field trip ke gunung atau program kemah tahunan camping. Penjelasan fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan non-akademik seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan ketahanan melalui tantangan di lingkungan luar ruang.
Baik, kita masuk di kesimpulan. Meskipun secara umum PLR di Indonesia masih bersifat insidental atau terwadahi oleh pramuka, sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum modern seperti di tempat saya sudah mendekati idealisme PLR Nordik. Kami menjadikan lingkungan luar bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi sebagai ruang kelas tambahan yang krusial untuk mencapai kompetensi kurikulum dan mengembangkan karakter siswa. Mungkin itu jawaban yang dapat saya paparkan dari tugas 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.